nasional sampai tokoh dunia. Cek. Itu kabunyi. Cek. Pak Menteri, Izin Pak. Gimana? Terkait kunjungan kali ini Pak, gimana Pak? Ya, tadi saya sudah datang ke Bapak Kantor Bupati ya, melihat command and control sistemnya, sistem komando dan pengendalian pemerintahan yang berbasis digital. Saya jujur, saya kagum karena memang saya sudah banyak informasi tentang digitalisasi pemerintahan di Sumedang. Berapa kali mau datang sini, tapi kemudian ditunda lagi. Terakhir kemarin dengan bicara dengan Bapak Menteri Menko Marinvest Pak Luhut, tapi kemudian ditunda, sehingga saya hari ini pas memang belum ada acara yang khusus di kantor, saya luangkan waktu untuk melihat, karena ingin melihat rasa penasaran saja. Dan begitu saya melihat paparan dari Bapak Bupati tentang bagaimana beliau membuat digitalisasi sistem pemerintahan dari basis data, kemudian analisis dan membuat kebijakan yang sangat detail. Saya lihat ini baru pertama kali saya datang ke daerah melihat sistem yang sedemikian detail, sehingga saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Bupati. Ada untuk merubah ini tidak gampang betul, karena perlu ada komitmen, political will dari kepala daerah, dan untuk punya komitmen itu pihak kepala daerahnya harus juga memiliki paling nggak dasar-dasar tentang teknologi informasi digitalisasi lah. Kemudian yang kedua, bagaimana mengajak para staf, memilih orang-orangnya supaya menjadi melek teknologi sampai ke tingkat desa, itu nggak gampang. Ini pekerjaan yang luar biasa dari Pak Bupati. Yang kedua, saya juga melihat keberanian beliau untuk membuat digitalisasi itu akan menjadi transparan, terbuka sistem pemerintahannya. Setiap rupiah uang yang masuk maupun yang keluarkan juga ketahuan. Program-programnya apa ketahuan. Nah, untuk membuka diri ini juga, ini sekali lagi nggak mudah, karena nggak bisa main-main. Semua terkendali, terkontrol, semua orang bisa melihat pemerintahan yang sangat transparan. Ini apresiasi yang saya berikutnya. Kemudian yang ketiga, ya beliau bisa membuat keputusan atau kebijakan yang betul-betul berbasis data, science, real, dan datanya bergerak, dinamis, real time. Jadi bisa melakukan langkah-langkah cepat, mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan cepat, dengan betul-betul menyentuh masalah. Yang saya berharap betul ini sistem ini yang sangat bagus ini, kami akan dari Kemendagri akan mempelajari juga, dan kemudian berupaya untuk mengajak daerah-daerah lain, provinsi, kabupaten, kota lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Kita ingin direplikasi dan kemudian bisa diintegrasikan secara nasional karena formatnya sama. Saya paham, saya tidak bermaksud untuk mengecilkan teman-teman kepala daerah lain yang mungkin sudah punya inovasi,
ini salah satu yang menurut saya yang saya lihat selama sekian tahun saya menjabat ya. Menurut saya baru pertama kali lihat yang sangat detail dan sangat rinci. Kemudian untuk pelayanan publik, saya menyampaikan apresiasi ya, karena memang pelayanan publik ini akan banyak manfaatnya untuk masyarakat. Semua terintegrasi dalam satu atap. Jadi masyarakat untuk ngurus SIM ada di sini, ngurus KTP di sini, dan urusan kejaksaan bisa di sini, pajak-pajak bisa di sini. Ini pasti sangat akan membantu masyarakat. Yang nomor dua, dalam sistem seperti ini, maka masyarakat tidak dipersulit. Kadang-kadang dipersulit, kemudian terjadi ada pungli dan lain-lain. Nah ini dengan sistem yang terbuka di tempat ini, maka potensi untuk pungli, korupsi menjadi jauh menurun. Apalagi Bapak Bupati sudah membuat sistem yang baru, yaitu metaverse. Sistem metaverse ini itu tidak ada kontak fisik antara petugas dengan masyarakat. Ya. Masyarakat masuk ke dalam sistem metaverse, dia bisa masuk ke loket-loket, setelah itu bisa melakukan kegiatan transaksi secara online. Jadi nggak ada pertemuan fisik. Pertemuan fisik itu adalah salah satu potensi untuk pungli dan korupsi. Sehingga demikian adanya MPP, pelayanan publik, yang saya lihat cukup bagus. Dan kemudian yang kedua, apalagi disertai dengan sistem metaverse, yang mudah-mudahan masyarakat Sumedang akan sangat terbantu untuk dilayani dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan pemerintahan, pelayanan publik. Dan yang kedua, tadi tidak diombang-ambingkan, ada kepastian, dan mereka juga tidak akan ragu-ragu karena nggak ada lagi pungli-pungli. Saya sampaikan apresiasi Bapak Bupati dan semua staf yang telah bekerja keras. Sekali lagi, salut saya untuk Sumedang. Terima kasih. Pak Menteri, izin Pak. Sama pilkada langsung dari wacana pilkada yang di DPRD Pak. Ini pernah digaungkan oleh Pak Menteri juga Pak. Ini dicuat kembali Pak ini. Ada salah konteks. Ini kita harus stop, nanti salah kutip lagi. Saya lebih senang di seminar atau bicara secara lebih komprehensif di DPR. Saya nggak pernah menggaungkan itu. Saya nggak pernah menggaungkan itu. Cuma ada wacana, ada beberapa dampak negatif dari pilkada ini bagus. Ini demokrasi, memberikan kesempatan semua pihak untuk menjadi pemimpin. Tapi kita juga melihat ada potensi negatifnya. Itu fakta. Misalnya potensi, mohon maaf, politik biaya tinggi, ya kan? Semua tahu lah, kalau sudah mau kontestasi pasti keluar biaya. Biaya yang sangat tinggi, paling tidak yang legal aja, yang untuk kampanye, tim sukses, itu biaya semua. Kemudian kalau nanti biaya yang sangat tinggi tersebut, apakah kemudian teman-teman yang terpilih, ya misalnya ya, mereka dengan gaji yang ada nggak nutupin biaya politik itu, tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ini salah satu dampak negatifnya. Tapi saya nggak pernah menyatakan bahwa harus kembali ke DPR, nggak pernah menyampaikan itu. Tapi teman-teman ngutipnya, ya saya nggak katakan teman-teman yang di sini. Teman-teman kadang-kadang doorstop itu yang diangkat, dipotong, kemudian setelah itu judulnya wah, supaya dibaca orang. Kalau saya sekali lagi, saya nggak pernah menyampaikan itu. Saya hanya menyampaikan ada dampak negatif pilkada langsung. Kita kalau ingin pilkada langsung, ya gimana kita mengatasi dampak negatif ini? Politik biaya tinggi misalnya, apa solusinya? Misalnya, bagaimana misalnya dengan memberikan misalnya insentif pada kepala daerah dari hasil PAD-nya misalnya. Makin tinggi PAD-nya, makin tinggi juga insentifnya. Seperti misalnya di UMN ada tangkian yang dinilai senilai profitnya. Misalnya di antaranya itu. Saya nggak mengatakan itu loh. Satu solusi. Nanti mari kita pikirkan di sana. Terima kasih Pak.